warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mata kuliah Geometri 1 saya akan membahas mengenai pengukuran dan kongruensi segmen. Jadi pada kesempatan kali ini kalian bisa sambil melihatnya pada slide ya. Ukuran atau panjang segmen adalah bilangan real positif diikuti dengan satuan panjang. Satuan panjang misalkan sentimeter, meter, inci, depa, dan sebagainya. Kalian bisa sambil melihat pada gambar tampilan slide di situ ada AB yang panjangnya 3,5 cm atau 3,5 cm. Selanjutnya definisi 113 kalian juga bisa sambil melihat pada slide. Dua segmen adalah kongruen jika panjangnya sama. Jadi segmen AB pada gambar, kemudian segmen CD itu merupakan segmen yang kongruen, bisa ditulis AB kongruen dengan CD. Biasanya itu diberi tanda garis dua seperti ini ya. Kalian bisa melihatnya pada gambar untuk menyatakan kongruen. Definisi 13 kita sudah membahas garis yang kongruen ya, ruas garis yang kongruen atau segmen yang kongruen. Untuk definisi 114 ini, dua sudut kongruen jika dan hanya jika mempunyai ukuran yang sama. Kalian bisa sambil melihatnya. Jadi sudut ABC kongruen dengan sudut DEF. Jadi di dalam geometri ini kita punya dua alat, yaitu penggaris tanpa skala dan juga jangka untuk membuat gambar khusus bentuk geometri yang disebut dengan konstruksi atau lukisan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 konstruksi apa saja. Di dalam geometri ini kita punya dua alat. Yang pertama adalah penggaris tanpa skala, kemudian yang kedua adalah jangka. Dua alat ini akan kita pergunakan untuk konstruksi atau melukis atau lukisan. Nanti jangan lupa siapkan jangka dan juga penggaris supaya kita bisa kalian sambil melatih bagaimana mengkonstruksinya. Untuk konstruksi yang pertama kita akan mencoba mengkonstruksi segmen yang kongruen dengan segmen yang diketahui, atau bahasa gaulnya itu mengcopy segmen. Kalian bisa sambil mencobanya ya di sana ya. Tadi sudah menyiapkan garis dan jangka kan. Yang pertama, langkah pertama adalah buatlah jangka sesuai dengan panjang segmen yang diketahui. Sambil dilihat juga, oh seperti ini gambarnya. Kemudian untuk langkah yang kedua, tentukan satu sinar dengan tergambar cukup panjang melebihi panjang segmen yang diketahui. Ada juga contohnya pada gambar. Kemudian langkah yang terakhir adalah gunakan jangka yang sama untuk memberi tanda copy segmen pada sinar. Untuk konstruksi yang kedua, kita akan mencoba mengkonstruksi sudut yang kongruen dengan sudut yang diketahui, atau bahasa gaulnya itu mengcopy sudut ya. Jadi ada 6 langkah yang perlu kalian perhatikan. Langkah yang pertama adalah gambar busur yang memotong kedua sinar sudut yang diketahui. Ada gambarnya juga bisa dilihat. Kemudian langkah yang kedua, gambar sinar sebagai salah satu kaki kopiannya. Langkah yang selanjutnya adalah langkah yang ketiga. Dengan jangka yang sama bukaannya dengan langkah 1, buat busur melintasi sinar tersebut. Langkah yang keempat, buka jangka untuk mengukur bukaan sudut yang diketahui. Langkah yang kelima adalah gunakan jangka dengan bukaan sama seperti langkah 4 dan buat busur seperti yang terlihat. Dan yang keenam, buat sisi kedua untuk melengkapi copy sudut yang diketahui. Itu adalah cara mengkonstruksi sudut yang kongruen dengan sudut yang diketahui. Sebelum saya melanjutkan untuk konstruksi yang ketiga, kita bahas definisi sudut dulu ya. Yang pertama adalah definisi sudut lancip. Apa sih definisi sudut lancip itu? Sudut dengan ukuran kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku, definisinya apa? Pasti kalian sudah tahu juga. Sudut yang memiliki ukuran 90 derajat. Untuk definisi yang
Ketiga adalah definisi sudut tumpul, sudut yang memiliki ukuran lebih dari 90 derajat. Untuk definisi yang selanjutnya adalah definisi garis bagi dari sudut ABC. Garis bagi dari sudut ABC merupakan sinar pada interior sudut ABC sedemikian hingga sudut ABD sama dengan sudut DBC. Kalian bisa sambil melihatnya pada gambar. Jadi sinar BD ini adalah garis bagi dari sudut ABC. Setiap titik pada sinar BD berjarak sama dari sisi sudut ABC. Selanjutnya ada definisi dari titik tengah segmen AB adalah titik C antara A dan B, sehingga panjang AC sama dengan panjang BC. Jadi titik C ini adalah titik tengah dari segmen AB. Kemudian definisi yang ketiga, definisi pembagi segmen atau bisector of a segment, merupakan titik segmen sinar garis atau bidang yang memuat titik tengah segmen. Saya akan melanjutkan untuk konstruksi yang ketiga ya. Kita akan mengkonstruksi untuk membagi dua sudut. Ada 5 langkah. Masih dipegang kan jangka dan penggarisnya. Langkah yang pertama adalah kalian buat sudut A BC. Kemudian langkah yang kedua, dengan pusat B buat busur yang memotong kedua kaki dari sudut ABC sambil dilihat juga pada gambar. Kemudian langkah yang ketiga, dengan pusat F buat busur interior sudut. Ada juga pada gambar, silahkan sambil dilihat. Kemudian langkah yang keempat, dengan pusat G, bukaan yang sama dengan langkah ketiga tadi, kalian buat busur sehingga memotong busur yang sudah dibuat pada langkah 3. Bisa juga dilihat pada gambar. Untuk langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, hubungkan B dengan perpotongan 2 busur. Itulah garis baginya. Untuk konstruksi 4, kita akan mencoba mengkonstruksi sumbu segmen. Jadi ada 4 langkah ya. Langkah yang pertama adalah kalian membuat segmen AB. Kemudian untuk langkah yang kedua, dengan pusat A buat busur dengan bukaan lebih dari setengah AB. Untuk langkah yang ketiga, dengan pusat B buat busur dengan yang sama dengan langkah 2 tadi sehingga memotong busur pada langkah 2. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, hubungkan kedua titik potong. Itulah yang dinamakan sumbu AB. Sebelum melanjutkan untuk mengkonstruksi yang kelima ya, konstruksi 5, kita selingi dengan definisi dulu ya. Definisi 121 seperti yang sudah terlihat pada slide, 2 garis tegak lurus jika kedua garis itu berpotongan dengan membentuk sudut siku-siku. Kalian bisa sambil melihat gambarnya pada tampilan slide. Definisi selanjutnya adalah 1 garis tegak lurus pada bidang jika garis itu tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang. Kalian bisa juga sambil melihatnya ya pada tampilan slide. Selanjutnya 2 bidang tegak lurus jika ada garis pada satu bidang yang tegak lurus dengan bidang lain. Di gambar juga sudah ada, silahkan sambil dilihat dan dipahami. Untuk definisi yang selanjutnya, sumbu segmen adalah garis yang tegak lurus dan membagi segmen sama panjang. Selanjutnya, definisi jarak titik ke garis adalah panjang segmen yang terbentuk tegak lurus dari titik itu ke garis. Untuk konstruksi yang selanjutnya, konstruksi 5 ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Konstruksi kelima ini kita mau mencoba untuk mengkonstruksi garis tegak lurus terhadap garis yang melalui satu
titik pada garis yang telah diketahui. Ada 3 langkah, siapkan busur dan juga jangkanya ya, penggaris dan jangkanya ya. Untuk langkah yang pertama, kalian buat garis dan titik P. Jadi kalian buat garis G dan titik P seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian langkah yang kedua, buat busur pada tiap sisi dari P dengan menggunakan jangka. Ada juga gambarnya, kalian bisa sambil mencoba dan melihatnya. Kemudian langkah yang terakhir adalah buat busur yang saling memotong. Jadi ada 2 gambar, silahkan dicoba sambil dilihat, sambil dicoba supaya bisa mengkonstruksi garis yang tegak lurus. Untuk konstruksi yang terakhir, konstruksi 6 pada pembelajaran kali ini, kita akan mencoba mengkonstruksi garis tegak lurus terhadap garis melalui titik di luar garis. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa membuat garis G dan titik P yang tidak pada garis G. Jadi ada titik P di luar garis G. Coba buat itu ya, sambil mencoba loh ya ini. Kemudian untuk langkah yang kedua, dengan pusat P buatlah busur sehingga memotong di 2 titik. Sudah dibuat? Kemudian langkah yang ketiga, buat busur yang saling memotong di bawah garis G. Ayo sambil dibuat ya ini ya. Kalau nanti bingung, ulangi lagi video saya. Kemudian langkah yang terakhir, buat garis melalui P dan titik potong pada langkah yang ketiga tadi. Jadi sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk dicoba ya. Kalau misalkan kalian kurang paham, bisa diputar-putar kembali video yang tadi bagaimana mengkonstruksinya. Silahkan dicoba, diulangi supaya kalian bisa terlatih lebih baik dalam mengkonstruksi. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.